Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Bapak Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah sendiri dalam bahasa Ibrani berarti suatu cara peniupan shofar, trompet tanduk domba jantan seperti yang telah didengar tadi. Siaran Telaah Kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Apabila ada pertanyaan, saudara dapat mengajukannya ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Ruth, dieja Res Vav Tav, dibaca Ruth, nama wanita Moab. Sebuah keluarga Yahudi yang tinggal di Bethlehem pada masa para nabi antara 1200 sampai 1020 sebelum Masehi menghadapi kelaparan yang parah. Naomi, suaminya Elimelech dan kedua putra mereka melarikan diri untuk makan dan rumah demi mempertahankan hidup mereka. Setelah beberapa saat mereka memutuskan untuk menetap di Moab. Ini bukan pilihan yang menarik karena orang Moab membenci orang Yahudi. Selama berada di sana, suami Naomi dan kedua putranya wafat, meninggalkannya sendirian bersama dua menantu perempuan Moab, yaitu Ruth dan Orpa. Tetap bertahan hidup di tanah orang, Naomi mendengar bahwa kelaparan di kampung halamannya Bethlehem sudah berakhir. Karena itu memutuskan untuk kembali. Dia mendorong Ruth dan Orpa untuk kembali ke rumah keluarga mereka masing-masing. Dan dia merasa tidak dapat menyediakan masa depan bagi mereka. 1 ayat 8. Orpa memutuskan untuk mundur, tetapi Ruth menolak. Bersikeras untuk tetap bersama ibu mertua yang sangat disayanginya. Namun Naomi menyarankan Ruth agar ia kembali kepada bangsanya dan ilah-ilahnya. Pasal 1 ayat 15. Dua jalan terbentang di hadapan Ruth. Satu jalan kembali menuju masa lalunya, yaitu jalan bangsanya sebagai orang Moab. Jalan ini adalah jalan yang lebih mudah dan lebih logis. Ruth literatur Yahudi, Ruth Rabbah. Ruth dan Orpa adalah saudara perempuan dan putri Raja Eglon, yang berarti Ruth berasal dari keluarga bangsawan. Namun luar biasa, alih-alih tetap tinggal di Moab, dia dengan berani meninggalkan kenyamanan dan keamanan demi masa depan yang tidak pasti. Namun tetap ia memilih meninggalkan masa lalu dan keluarga bangsawannya. Memilih untuk berpisah dari bangsa, masa lalu dan keluarga bangsawannya. Ruth secara sadar lebih tertarik kepada iman kepada Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Dia bersedia membayar harganya. Dia percaya Adonai memegang janji yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa ditawarkan oleh masa lalunya. Kita lihat Ruth memilih jalan hidup seperti Abraham, seperti Rivka, dengan keputusan berdasarkan pilihan bebas. Kita belajar dari keputusan Ruth bahwa cara hidup kita yang lama tidak pernah menuntun kita kepada kepenuhan yang disediakan Tuhan bagi kita. Dia dapat saja memilih jalan kerajaan dengan kembali ke bangsanya, tetapi dia tahu juga bahwa jalan yang ditandai dengan pergaulan bebas dan kekosongan rohani tidak akan membawa dia kemana-mana. Ruth tidak ingin mendapatkan seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Matius 16 ayat 26. Sebaliknya, dia memilih untuk mengambil risiko hidup dalam kesehajaan untuk menelusuri jalan kekayaan rohani. Ruth dengan pilihan bebasnya
memilih menjadi remnant, kelompok kecil yang berbeda dengan kelompok besarnya demi mendapatkan kehidupan baru dalam penyembahan Elohim yang benar, Elohim Israel yang telah diawali oleh Abraham. Rut memilih jalan Abraham yang sangat berlawanan dengan jalan bangsanya sendiri. Apa yang dikatakan surat Ibrani 11 ayat 11 sampai 16 tentang tokoh-tokoh iman juga berlaku bagi Rut. Ibrani 11 ayat 14 sampai 16. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Elohim tidak malu disebut Elohim mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota baginya. Tindakan Rut menghubungkannya dengan Abraham, satu-satunya individu dalam tanah yang disebut perjanjian lama, yang disebut oleh Elohim sebagai sahabatku. Yesaya 41 ayat 8 dan 42 ayat 23. Apa yang membuat Abraham menjadi sahabat Tuhan yang begitu baik adalah cara dia terus-menerus bersandar kepadanya dan mengikutinya dengan kasih dan iman yang mutlak, bahkan ketika ujian datang dan segala sesuatunya menantang. Seperti Rut dan Abraham, kita juga harus rela meninggalkan semuanya dan tidak pernah berhenti bergantung kepada Tuhan. Meninggalkan keduniawian, kedagingan, dan bergantung kepada Tuhan merupakan dasar untuk menjadi sahabat Elohim. Abraham memberi teladan yang jelas. Dia meninggalkan negara, budaya, dan kerabatnya untuk pergi ke negeri yang tidak dikenalnya. Abraham selalu rela meninggalkan semua demi panggilan, karena terpaut dengan Tuhan merupakan hal yang paling berarti dalam hidupnya. Hal yang sama berlaku bagi Rut. Kitab Suci Tanah mengatakan bahwa dia terpaut kepada Naomi sebagai anggota umat perjanjian Israel. Rut 1 ayat 14. Rut berkata dalam pasal 1 ayat 16 dan 17, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Elohimulah Elohimku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Adonai menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Rut mewujudkan persahabatan dan kesetiaan sejati seperti Abraham, dengan meninggalkan masa lalu dan terpaut dalam persahabatan sejati dengan Naomi, orang Israel. Tapi bukan saja dengan pribadinya, tetapi ia juga dengan bangsanya. Dan bukan saja dengan bangsanya, tetapi juga dengan Elohimnya. Sungguh luar biasa. Apakah nilai seperti ini masih diperlukan di zaman sekarang? Sikap untuk tetap terpaut ini adalah ekspresi cinta dan pengabdian yang melampaui batas normal persahabatan. Rut ingin memiliki hubungan khusus dengan Naomi, bangsanya, dan Tuhannya. Dengan cara yang sama, kita harus berusaha untuk menjalin persahabatan yang akrab dengan umat Israel, keturunan jasmani dan rohani Abraham, menyembah Adonai Elohim Abraham, Ishak, dan Yakov, pencipta langit dan bumi, yang memberikan anak yang tunggal kepada dunia, agar barang siapa yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Alkitab dalam tanah menyatakan Tuhan sebagai Elohim Israel sebanyak 201 kali. Injil mencatat sebutan Elohim Israel dalam Lukas 1 ayat 68 TLP. Terpujilah Tuhan Elohim Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Kepercayaan kita kepada Elohim Abraham, Ishak, dan Israel sesungguhnya mendekatkan kita kepada umat pilihan Israel yang memberikan Mesias Yeshua kepada dunia. Sebenarnya apa keuntungan Rut tinggal bersama ibu mertuanya? Rut tinggal bersama Naomi utamanya bukan untuk keuntungannya sendiri, tetapi untuk keuntungan ibu mertuanya itu sendiri. Naomi dianggap sebagai wanita tua yang melarikan diri bersama keluarganya selama masa krisis besar di antara bangsanya.
Dia tidak akan disambut dengan tangan terbuka saat kembali ke Bethlehem. Mungkin ia diperlakukan sebagai anak terhilang yang pulang ke rumah dan dipandang kurang layak. Beginilah alasan mengapa tidak ada orang lain yang menolong selain Boaz. Perhatian dan bantuan Boaz tampaknya bukan langsung karena ikatan keluarganya dengan Naomi, tetapi karena peran Ruth. Belas kasihan Ruth yang tidak mementingkan diri sendiri dan tindakan kebaikan pribadinya terhadap ibu mertua menggerakkan hati Boaz, yang sebenarnya bukan juga kewajibannya. Sikap hati Ruth untuk terpaut dengan Elohim Israel melahirkan kebaikan dan cinta kepada Naomi. Ruth orang Moab mengasihi Elohim Israel dan mengasihi bangsa Israel pada saat yang bersamaan. Pengabdian penuh Ruth menantu Moab kepada Naomi, mertua Yahudi, memberikan gambaran yang indah tentang bagaimana kita dapat mencapai pengalaman rohani yang ideal dengan Elohim Israel melalui keterpautannya dengan umatnya. Dengan terpaut kepada Yeshua, Mesias Israel, seperti Ruth bersatu dengan Naomi, kita berjalan dalam kesatuan dengan firman Elohim yang hidup, dalam kesadaran yang terus tumbuh akan kehadirannya, dan pada saat yang sama juga memiliki hubungan yang akrab dengan umat Yahudi sebagai saudara-saudara Mesias Yeshua dalam arti jasmania. Persatuan kita yang unik dengan Yeshua sebagai firman Elohim dengan hidup di hadiratnya mengakibatkan juga persatuan kita dengan teman-teman Yahudi sebagai umat pilihannya. Terpaut adalah hubungan yang mendalam saat satu orang tanpa pamrih dan mau berkorban, bergabung dengan yang lain dengan rasa kesatuan yang nyata untuk mencapai tujuan bersama. Bersatu dengan seseorang dalam pengertian Alkitabiah adalah hubungan yang paling intim, intens, dan ideal yang bisa dibayangkan. Ini benar pada tingkat spiritual dan juga jasmania. Dalam jenis hubungan ini, orang yang bersatu tidak bertindak untuk keuntungan diri sendiri, tetapi lebih mengutamakan kesejahteraan orang yang bertautan dengan mereka. Orang yang bertaut pada seseorang merendahkan diri demi pihak lain. Ini adalah ungkapan persahabatan yang intim dan merupakan jenis hubungan yang Tuhan inginkan dari kita. Karena sebagai umatnya, kita pun terpaut kepadanya. Dalam Yohanes 15 ayat 15, Mesias Yeshua mengundang kita untuk menjadi sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Pernyataan ini radikal, terutama untuk budaya yang sangat religius saat ini. Disebut sebagai hamba Tuhan tentu saja merupakan satu kehormatan, tapi disebut sebagai sahabat Tuhan adalah satu keistimewaan. Sebutan sahabat Elohim diperuntukkan bagi para raksasa rohani seperti Abraham dan Mose. Namun Mesias Yeshua mengundang kita sebagai orang biasa untuk tidak hanya menjadi hamba, tetapi menjadi sahabat-sahabatnya juga. Namun, mengalami berkat yang luar biasa dari persahabatan yang intim ini mengharuskan kita untuk terpaut dengan dia, seperti Ruth terpaut dengan Naomi dan akhirnya dengan Boaz. Sejujurnya, kita tidak dapat memiliki teman yang lebih luar biasa selain Yeshua. Dialah penebus kita, sahabat yang lebih karib daripada saudara, dan teladan kita, Amsal 18 ayat 24. Untuk persahabatan ini, Rabi Shaul menulis dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Mesias Yeshua. Ayat ini mendorong kita untuk mengasihi dan melayani orang lain dengan berkorban, sama seperti yang dilakukan Mesias Yeshua. Selain tema persahabatan dan romansa Boaz dan Ruth, hal apalagi yang unik dalam kisah Naomi dan Ruth ini? Tema kuat dalam kitab Ruth adalah konsep Goel. Kata Ibrani Goel artinya penebus yang berkerabat. Goel adalah penebus berkerabat yang diwajibkan menurut Torah untuk menolong kerabat atas nama keluarga yang mengalami kesulitan keuangan. Kerabat yang dimaksud memikul tanggung jawab untuk menjual tanah keluarga mereka, rumah, atau bahkan diri mereka sendiri untuk menjadi budak kontrak. Imamat 25. Ruth dan Naomi menemukan diri mereka dalam situasi ini. Karena itu Ruth sangat membutuhkan seorang Goel.
penebus berkerabat yang akan menebus harta leluhur mendiang suaminya dan dalam prosesnya juga mengambil dia sebagai istrinya. Tanpa Goel, Ruth dan Naomi berada dalam kesulitan dan bahaya besar, baik secara kemiskinan maupun juga bahaya fisik. Dengan dorongan Naomi, Ruth mendekati pemilik tanah yang kaya, Boaz, pada tengah malam ketika ia sedang tidur di lantai ruangan pengirikan dan berkata kepadanya dalam Ruth 3:9, Aku Ruth hambamu, rentangkan sayapmu ke atas hambamu karena engkau adalah seorang penebus. Ruth meminta Boaz untuk menjadi Goelnya. Percakapan mereka dan hubungan yang berkembang merupakan tipe dan bayangan dari Goel terakhir, yaitu penebus terakhir, Mesias Yeshua. Istilah Goel pertama muncul dalam Torah berkaitan dengan keselamatan supranatural yang dialami Yakub. Malaikat telah melepaskan Goel, menebus aku dari segala bahaya. Kejadian 48 ayat 16. Dalam kitab Keluaran, kata Goel digunakan untuk menggambarkan Elohim membebaskan orang Ibrani dari perbudakan di Mesir. Keluaran 6 ayat 6 dan 19 ayat 13. Penebusan Ruth berhubungan dengan penebusan Israel yang merujuk kepada Mesias, Goel atau penebus terakhir. Peran Goel di lingkungan masyarakat Israel kuno mengacu pada penebus-penebus sanak manusia dan yang merefleksikan penebusan Elohim dalam kitab suci Ibrani Tanakh. Yeshua mewujudkan aspek ilahi dan aspek manusiawi dari Goel, penebus berkerabat, sehingga kita dapat diselamatkan baik secara spiritual maupun secara fisik. Tempat Boaz membentangkan sayapnya di atas Ruth adalah tempat pengirikan gandum. Mengapa tempat pengirikan gandum? Dalam Tanakh Ibrani, tempat pengirikan adalah simbol penebusan. Itu adalah tempat seorang petani memisahkan gandum dari sekam. Sama seperti Ruth pergi ke tempat pengirikan, kita semua harus melalui musim pengirikan saat Adonai memurnikan kita dengan membuang sekam yang tidak berguna dalam hidup kita. Pekerjaan mengirik, yaitu memisahkan bulir dari sekam, melibatkan tindakan memukuli tangkai bulir-bulir gandum dengan tongkat, atau menyuruh lembu berjalan di atasnya guna memisahkan bulir-bulir yang berharga dari sekam yang tidak berguna. Ruth telah terpukul dan terinjak, membuat penampilannya tidak berharga, bagaikan sekam bagi mereka yang hanya melihat penampilan luarnya. Namun Boaz melihat nilai dan potensi yang terpuji melekat di dalam dirinya. Ketika Ruth mencapai titik terendahnya dan berbaring di kaki Boaz di lantai pengirikan, segalanya berubah bagi dia. Hal yang sama berlaku juga bagi kita. Rasa sakit dan kehilangan adalah bagian dari proses pengirikan yang Tuhan gunakan untuk memunculkan keindahan dan nilai sejati dalam diri kita. Karena itu sebagai orang percaya, kita tidak boleh takut atau bersungut-sungut saat kita mengalami hal-hal yang menekan kita. Itu salah satu cara Tuhan mengirik kita untuk memunculkan nilai sejati dalam diri kita sebagai umat-Nya bagi kemuliaan. Proses penebusan. Penebusan dimulai ketika Boaz membeli harta leluhur almarhum suami Ruth dan memperoleh hak hukum untuk menjadi suaminya. Tindakan Boaz dan pernikahannya dengan Ruth mengungkapkan gambaran penebusan yang akan dilakukan oleh Mesias. Yeshua adalah Goel, penebus berkerabat kita. Pertama harus membeli kita sebagai tebusannya melalui kematiannya di kayu salib, sehingga dia dapat memiliki kita sebagai mempelainya, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Kamu telah dibeli dengan harga, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Hubungan Boaz dengan Ruth juga menggambarkan hubungan Mesias dengan orang percaya, seperti yang tertulis dalam Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Mesias membeli kita seperti Boaz membeli Ruth, tetapi dengan harga yang jauh lebih besar.
yaitu tubuh dan darahnya sendiri. Dia melakukan ini agar kita menjadi miliknya yang berharga, seperti juga Elohim memandang Israel sebagai segula, harta kesayangan yang melebihi harta lainnya. 19 ayat 6. Hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 20 yang sudah dibaca tadi. Proses penebusan ini dimulai ketika Rut memberitahu Boaz, "Rentangkanlah sayapmu ke atas hambamu, karena engkau adalah penebus." Rut 39. Kata Ibrani untuk sayapmu di sini adalah kenafeka, yang juga mengacu pada kasih penebusan Elohim bagi Israel, Yehezkiel 16 ayat 8. Seperti di bawah sayap Elohim tempat Rut berlindung, Rut 2 ayat 12. Seperti Boaz yang melebarkan sayap pakaiannya di atas Rut untuk melambangkan kesediaan menjadi penebus berkerabatnya. Demikian juga dikiaskan Mesias ingin melebarkan sayap jubahnya menaungi kita dan membawa kita sebagai mempelai wanita baginya. Harus Anda lakukan hanyalah memegang ujung jubah Yesua, dan saudara akan menemukan kesembuhan, keutuhan, dan keselamatan di dalam Dia. Luar biasa makna romansa Rut dan Boaz. Apa pelajaran yang kita petik dari kisah Rut yang mendekat kepada umat Israel? Ya, banyak sekali. Pertama, Tuhan melihat gambar besar dalam kehidupan kita, dan Dia juga terlibat dalam rincian kehidupan umatnya. Dia sanggup mengalihkan kehidupan kita untuk menjadi kebaikan bagi kita. Rut mengalami kepedihan hidup. Situasi menghunjam dia, menghancurkan mimpi indah dalam kehidupannya. Ia mempunyai pertanyaan dalam kehidupannya. Ia melihat Elohim Israel dalam pengharapannya. Elohim Israel yang hidup menjamah hidupnya, mengubah arah hidupnya, mengangkat martabatnya dari kepedihan hidup menjadi orang yang membuka jalan bagi Mesias datang ke bumi melalui pernikahannya dengan Boaz. Melalui kesetiaannya kepada Elohim Israel dan persahabatannya dengan umat Israel, Rut orang Moab yang jauh menjadi dekat, menerima anugerah dan masuk dalam silsilah nenek moyang sang Mesias Israel dan Juru Selamat dunia. Cara yang sama kita bangsa-bangsa yang jauh melalui iman kepada Mesias Yesua telah menjadi dekat. Kita akan mengalami sukacita ketika sama seperti Rut yang menjadi mempelai bagi Boaz, kita pun akan menjadi mempelai Mesias bersama dengan umat Israel yang percaya. Yesua seperti Boaz, berasal dari suku Yehuda dan dari kota Bethlehem. Dialah penebus kita yang memberikan nyawanya untuk membeli kita dari kepapaan rohani dan membawa kita sebagai mempelai kepadanya. Dalam hubungan kasih yang dihiaskan dengan pernikahan, Mesias Yesua hanya mempunyai satu mempelai, tapi ternyata ada dua umat, Israel dan gereja Kristen bangsa-bangsa. Apakah ini artinya Mesias berpoligami? Tentu tidak. Rabi Saul Paulus dengan hikmat Ruach HaKodes menyatakan dalam Efesus 2 ayat 15b, kedua umat yang percaya itu dipersatukan menjadi satu manusia baru dalam Mesias Yesua. Apakah bangsa-bangsa diintegrasikan kepada Israel atau sebaliknya? Yang memegang semua perjanjian dengan Adonai adalah bangsa Israel sebagai keturunan rohani dan jasmani dari Abraham, Roma 3 ayat 12. Karenanya bangsa-bangsa percaya yang diintegrasikan kepada Israel sebagai memegang perjanjian Abraham dan perjanjian Sinai dan perjanjian baru, Yeremia 31, Roma 9 ayat 4. Pengintegrasian ini tidak pernah dipikirkan oleh umat Kristen bangsa-bangsa yang sudah nyaman dengan dirinya sendiri. Apakah konferensi Mesianik Shufu di Jakarta pada bulan Agustus mendatang akan berbicara tentang cara pengintegrasian tersebut? Ya benar, topik ini akan dibahas dalam konferensi tersebut. Bagaimana kita sebagai remnant, kelompok sisa bangsa-bangsa yang percaya kepada Mesias Yesua, dapat diintegrasikan kepada remnant Yahudi Mesianik yang percaya Yesua HaMasiah dan menaati Torah. Ini akan sangat menarik untuk diikuti dan yang seperti ini belum pernah terjadi di Indonesia. Indonesia akan mendapat pencerahan dengan bertemunya dua umat dengan tradisi yang berbeda untuk dipersatukan dalam Mesias Yesua. Ya, kita akan belajar bersama bagaimana kita sebagai dua umat yang mempunyai perbedaan saling menyesuaikan diri satu sama lain dalam melakukan perintah Tuhan sebagai Raja yang memerintah. Konferensi ini akan memberi banyak masukan praktis yang menarik dari kedua pembicara dengan latar belakang yang berbeda, yaitu satu Mesianik Jew, Rabbi Dr. Ishak Sapira,
dan lainnya Kristen bangsa-bangsa, Pastor Matt McEwen dari United Brethren in Christ Church, USA. Keduanya akan menjadi teladan bagaimana kedua umat yang berbeda latar belakang dapat dipersatukan di dalam Mesias Yesus. Sebuah konferensi yang menarik yang belum pernah ada di Indonesia sebelumnya. Semoga siaran ini memberkati saudara. Ibadah Syabat Mesianik GKMI disiarkan secara live streaming di YouTube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. GKMI bekerja sama dengan Ahafat Ami International akan menyelenggarakan konferensi Mesianik tanggal 25-27 Agustus 2023 di Hotel Century Park Senayan, Jakarta dengan tema Panggilan kepada yang tersisa dari bangsa-bangsa kembali. Tema kembali pada akar Ibrani bersama iman kita. Informasi pendaftaran pada Agus di 0857 9310 6724. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Jew and Gentile, One in Messiah, One in Yeshua oleh Joel Chernoff. Satu dalam Mesias, satu dalam kasih Yeshua. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Bapak Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Gentile, one in Messiah, one in Yeshua, one in the olive tree. Jew and Gentile, one in Messiah, one in Yeshua's love. Jew and Gentile, one in Messiah, one in Yeshua, one in the olive tree. One in Messiah, one in Yeshua's love. Help us, Father, to love one another with humble hearts, forgiving each other. Heal our wounds, bind us together, so the world might believe. Gentile, one in Messiah, one in Yeshua, one in the olive tree. Jew and Gentile, one in Messiah, one in Yeshua's love, one in Yeshua's love. Gentile,